Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Ikhwafillah rahimakumullah, puan-puan, tuan-tuan, rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini melihat flowchart kira-kira apa yang akan kita kaji di dalam tadabbur kita kali ini. Sederhananya kita akan memulai kajian dari pemetaan istilah yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebut apa yang kita kenal dengan heart biasanya. Al-Quranul Karim menggunakan 1, 2, 3, 4 kata yang semuanya merujuk kepada hati. Ada sodr, ada qalbun, ada fuad, ada lubbun. Sodr jamaknya sudur, qalbun jamaknya qulub, fuad jamaknya afidah, lub jamaknya albab. Okay. Ke orang yang punya lub, those who possess the lub or the core of the heart, namanya ulul albab. Ulul albab. Jadi the highest, orang yang memegang atau memiliki inti dari hati, bahasa Al-Quran adalah ulul albab. Okay? Yang paling bawah namanya sodr. Okay. Kalau nanti kita akan bicarakan lebih jauh, sodr gambarannya di dalam Al-Quran adalah tempat kita mendapatkan pengetahuan, ma'rifah, pengetahuan, itu letaknya di sodr. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Setan itu hanya juga punya kemampuan masuk di wilayah sini saja. Setan itu di sini saja. Setan tidak punya kemampuan masuk ke sini, tidak punya kemampuan masuk ke sini, apalagi ke sini. Sebenarnya, karena itu Al-Quran menjelaskan, Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya plotnya setan untuk menggoda kita lemah, weak. Kenapa? Karena dia cuma sampai di sini, di sodr. Pengetahuan itu belum tentu menggerakkan amal. Belum tentu kalau kita punya certain knowledge, understanding, tidak mesti kemudian kita translate menjadi action. Belum tentu. Karena pengetahuan itu belum kuat mendorong seseorang untuk melakukan amal. Oke. Karena itu, sodr, kalau orang banyak ilmu, kalau kita dapati ada orang banyak ilmunya, tapi akhlaknya buruk, kenapa? Karena ilmunya masih di sini. Hafizul Quran, banyak hafal hadis, tapi amalannya tidak ada akhlakul karimahnya. Misalnya, kenapa? Karena ilmunya masih di sodr. Itu yang penting. Nanti lebih jauh kita bahas apa saja Al-Quran bicara tentang sodr dan segala macamnya. Oke. Yang kedua namanya qalbun. Nah, saya tidak memberikan kalimat di sini karena nanti lebih jauh kita akan membahas kata qalb. Ya. Jadi qalb ini singkatnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kita setiap hari berdoa, Allahumma tsabbit qulubana, tsabbit qulubana. Kenapa kita minta ditetapkan hati? Karena hatinya fluctuating terus. Hati itu tidak pernah firm. Pertanyaan saya, kalau kita punya pengetahuannya kemudian masuk ke dalam qalbnya masih fluctuate. Kalau fluctuate kira-kira forcing us to do something atau belum? Belum, karena masih fluctuate. Gitu. Dia belum firm masih. Dia kemungkinan akan menjadi amal, tapi belum tentu menjadi amal masih, karena masih di wilayah al-qalb. Karena itu doa kita kepada Allah SWT, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena itu kita menyatakan muqallibal qulub. Ya, sifatnya masih fluctuate. Dari qalb nanti kita akan bahas macam-macam. Kita bahas awsaful qulub fil Quran, sifat karakter-karakter hati dalam Al-Quranul Karim. Amradul qulub wa ilajuha, disease of the heart dan how to cure. Nanti kita bahas itu. Yang ketiga kita bahas qaswatul qalb, kerasnya hati. Kenapa hati menjadi keras? Bayangin kalau hati menjadi keras, tidak mungkin fuad bekerja.
dan tidak mungkin loop bekerja karena ini sudah keras. Dia tidak fluctuate lagi karena sangat keras sudah. Nah, ini yang bahaya. Qaswatul qalb, karena itu kita harus bahas qaswatul qalb ya. Salah satu qaswatul qalb adalah banyak tertawa kata para ulama ya. Nanti kita bahas kenapa banyak tertawa membuat qaswatul qalb. Yang terakhir kita bahas anwa'ul qalb atau macam-macam hati di dalam Al-Quranul Karim. Kita poinnya nanti ke dalam Al-Quran. Hati mati, hati sakit, hati dan segala macamnya. Jadi semuanya apa saja awsaf Al-Quran, awsaful qulub, apa penyakit hati, apa hati yang keras, apa macam-macam hati, semuanya ada di slide yang ada di depan KH ya. Ada di situ semuanya. Nanti kita bahas satu-satu. Saya tidak tulis di sini, tidak cukup tempatnya. Oke. Kalau kita sudah bahas hati, nanti kita pindah ke fuad. Fuad dari kata fa'id. Fa'id itu roasting. Jadi kalau kita roasted chicken, nah, jadi kalau ada lamb atau apalah meat, kemudian kita panasin, panas sampai kalau kita pegang meatnya terasa panas, orang Arab akan menyatakan lahmun fa'id. Karena sudah terasa, dagingnya terasa hangat, terasa panas. Maksudnya, kalau di sini masih fluctuate, kalau di fuad, karena sekarang sudah masuk terlalu dalam, sudah ada perasaan di dalamnya, sudah sangat kuat di sini. Maka di sini sifatnya tidak fluctuate, cuman biasanya satu saja sifatnya. Kalau love, kalau benci, kalau cinta, dan segala macamnya. Itu di fuad, Nah, kalau fuad biasanya sudah menuntut perilaku. Pasti, kalau fuad orang sudah berperilaku. Kalau Anda mencintai seseorang, letaknya di sini. Kalau di sini masih kayak between love and hate di sini. Tapi kalau di sini sudah satu aja. Ya, kalau Anda love atau hate saja kalau di fuad. Karena itu yang dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat fuad. Bukan qalb. Kenapa? Karena qalb masih begini. Fluctuate. Kenapa kok fuad? Karena fuad yang melahirkan amal. Karena itu lihat inna sam'a wal basara wal fuad. Kullun masing-masing darinya. Pendengaran kita akan dimintai pertanggungjawaban. Basar kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kita dimintai pertanggungjawaban. Kullun masing-masing ulaika dari semuanya itu kana anhu mas'ula. Nanti akan di question. Kita akan dibertanyain oleh Allah. Lah yang menarik fuad kita itu ditanyain nanti. Saat kita marah, itu fuad. Saat kita cinta, itu fuad. Nah, kalau fuadnya sangat masuk lagi lebih dalam, maka pengetahuan yang di sini ini, kalau masuk terus sampai ke inti hati kita, tidak akan pernah berubah sudah orang itu. Misalnya kita ma'rifatullah di sini. Belum tentu keluar iman masih. Oke, percaya dia masuk ke sini. Udah mulai jadi muslim dia, masuk ke sini jadi mukmin dia. Tapi kalau masuk di sini dia jadi muhsin dia. Lihat karakternya orang yang pengetahuannya sudah sampai di loopnya ya. Lihat. Alladzina yadhkurunallah, mereka orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan? Qiyaman, saat dia stand up. Wa qu'udan, saat dia sit down. Wa ala junubihim, saat dia berbaring, tidur. Jadi maksudnya Al-Qur'an mau bilang in any condition dia selalu ingat Allah. Kenapa? Karena sudah di loop. Kayak kata kita, kalau kita sangat jatuh cinta, deeply fall in love, kita bilang mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau itu, ingat kamu, karena sudah di sini. Itu maksudnya. Dan tidak cukup itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau mau disingkat, loop itu kerjanya dua. Zikir, fikir, kerjanya loop. Aktivitasnya dua, orang yang kalau pengetahuannya sudah di loop. Dia tidak hanya zikir, ingat Allah, tapi ingat Allah hatinya, dalam kehidupannya dia selalu berpikir. Selalu dia berpikir. Ini yang biasanya kita sebut dengan orang yang cerdik, orang yang pandai, intelijen. Itu namanya ulul albab. Ulul albab. Setelah dari sini kita akan masuk ke pemetaan yang dilakukan oleh Imam Ghazali yang kemarin kita bahas ya. Kita bahas sampai di Lawwamah
Ammarah bisu ya. Kata Imam Ghazali, kalau mau dipetakan ruhani kita itu terdiri dari ruh atau qalb, akal, sama jasad atau a'dha'ul badan atau ini our faculty ya. Jadi ada ruh yang mestinya bekerja sebagai king, kata Imam Ghazali, ada akal yang bekerja sebagai prime minister, sementara jasad atau a'dha'ul badan bekerja sebagai armis. Nah, ini harus mengontrol PM nanti akan memerintah jasad untuk bekerja. Dari kerja tiga ini akan melahirkan konsep namanya nafas, atau kita sebut dengan personality, atau kita biasanya menyebut dengan jiwa ya. Nafas dibagi menjadi tiga. Satu al-ammarah bisu, yang terus memerintahkan kita kepada keburukan. Ada lawamah, yang cursing ourselves, karena kita ini menyadari bahwa kita berbuat salah, and yet kita belum bisa berbuat baik, hanya cursing saja. Yang terakhir namanya mutmainnah, ketika kita sudah mulai di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala, mutmainnah. Ammarah bisu kita belajar dari surat Yusuf ya, baru sampai di sini, tapi kita belum menyimpulkan, dan baru nanti kita kesini lagi, karena kalau di sini ammarah bisu itu pasti karena salah satu di antara tiga ini. Satu karena syirik, karena ghadab, karena syahwah. Karena syirik, karena amarah, kuwatul ghadab, istilahnya lebih lengkapnya kuwatul ghadab, kekuatan amarah. Kuat ya, bahasa Melayu sudah, tapi ternyata bahasa Arab kuat itu. Kuwah ya, kuwatun ya, tapi pakai qi, kuwah. Kita payah kalau ngomong kuat biasa aja lah. Kuwatus syahwah. Nah, kalau syahwat berarti berkaitan dengan ini yang kalau Sigmund Freud menyebut sebagai libido seksual ya. Nah, dari Yusuf kita melihat ternyata motifnya semuanya adalah hasad. Hasad bisa melahirkan dua, ghadab, puncaknya membunuh seseorang, atau hasad melahirkan syahwah, puncaknya adalah zina. Ya, oke. Dan semuanya ini arahnya ke kabair. Jadi kalau orang jiwanya sudah ammarah bisu, hampir pasti perbuatannya yang dilakukan adalah al-kabair, dosa besar. Dosa-dosa besar. Oke. Lawamah kita belajar kemarin bahwa dari surat Al-Qiyamah poinnya adalah orang itu masih mengingat akhirat. Setelah itu baru kita ke Ali Imran sebagaimana yang kita jelaskan kemarin dari ayat ke-27 sampai 29 ya. Habis itu mutmainnah, di mutmainnah kita belajar dari surat Ar-Ra'd sama Al-Fajr. Oke. Saya tidak mengulang lagi, masih baru habis itu kita detailkan dari awal. Ini flow-nya dulu. Kita kemudian belajar tentang model iman dari surat Al-Isra sama surat As-Sajdah sama Al-Balad. Model iman yang benar itu kita rumuskan menjadi sami'na wa ata'na, menggunakan telinga. Hikmahnya, tadaburnya kita ambil dari surat Al-Isra. Yang kedua absorna wa ata'na dari surat As-Sajdah sama Al-Balad. Nah, kita nanti akan mulai dari sini, habis ini. Dari Al-Balad nanti melahirkan sab'u aqabat, 7 tingkatan ya, untuk pendakian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa sih yang harus dilakukan ya? Ini juga pakai Imam Ghazali ya, sab'u aqabat dalam Minhajul Abidin. Dari model iman ini nanti melahirkan apa saja akhlak di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau imannya sudah benar, kemudian karena iman itu sifatnya abstrak, harus kita translate menjadi aktivitas. Kalau kita sudah ditranslate menjadi aktivitas, munculnya adalah akhlak, behavior ya, atau as-suluk. Apa saja akhlak di dalam Al-Qur'an. Harapannya kalau kita sudah berakhlak sesuai dengan akhlaknya Al-Qur'an, maka Allah akan mencintai kita. Karena itu kita akan bahas tentang siapa saja sih orang yang dicintai Allah di dalam Al-Qur'an, dan efeknya kalau orang itu sudah imannya sempurna, akhlaknya seperti Quran, maka dia tidak ada susah, tidak ada penderitaan, tidak ada sadness, tidak ada khauf, tidak ada huzn dalam hidupnya. Kita nanti juga belajar di Al-Quran siapa sih orang yang
dikarakterkan Al-Quran sebagai la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kira-kira ini mestinya kajian kita dalam 2 hari, tapi enggak selesai. Maunya habis ini baru kita pindah ke At-Taubah, gitu maunya. Tapi kita masih bahas ini sudah, ini belum. Ya, tinggal sekarang kita mau bahas Al-Balad dulu. Kemudian yang zina kemarin kita mampatkan. Habis itu baru kita mulai dari sini. Oke, sampai sini selesai insyaallah. Karena agak cepat, mungkin tidak akan kita detailkan tiap-tiap tafsirnya. Karena nanti tidak jadi taubahnya jadinya. Saya tidak tahu, terserah kepada KH ya, saya ngikut saja. Oke, itu untuk sementara flowchartnya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan sebelum kita mulai. Ya, fitrahnya begitu. Kenapa kok fitrahnya begitu? Karena itu yang membuat kita sehat. Saya kasih contoh. Kita kehilangan uang 100 ringgit tadi pagi. Kalau tidak bolak-balik, ingat terus. Selama 1 minggu, stres kita. Ayah kita mati. Ya. Kemudian kita ingat terus. Ada ibu yang anaknya mati, yang wafat, masih 5 tahun. Kalau ingat dia nangis lagi. Alhamdulillah hati itu dibuat begini, fluctuate. Kadang nangis, tapi habis makan nasi apa kemarin saya udah lupa. Apalah lupa saya tadi. Kita udah lupa. Nanti ingat lagi. Memang fluctuate gitu. Justru itu yang membuat kita hidup ini bisa bergerak. Ya. Maka kenapa Allah? Tapi nanti ada fuad. Dan kalau fuadnya itu baik, orangnya baik terus. Kalau fuadnya jelek, bahaya. Susah untuk merubahnya lagi. Memang masih bisa, karena dirubahnya dari mana kalau kita melihat petanya? Dari sodar. Dari sodar tempatnya apa? Informasi. Informasi itu namanya apa? Pengetahuan. Dari mana kita dapat pengetahuan? Ngaji. Karena itu taklim. Karena itu tadabbur. Karena kita seperti menginstall ulang isinya. Ini kan seperti software sebenarnya. Jadi kita ulang lagi sampai ke atas. Kira-kira begitu polanya. Sodar tidak kuat karena dia cuma diinstal saja, dapat pengetahuan. Oke. Orang dapat pengetahuan masih diputuskan oleh hatinya. I accept it, I reject it. Kalaupun sudah masuk, kita masih fluctuate. Benar dah? Iya dah? Dan segala macamnya. Baru kalau sudah masuk di fuad, dia firm. Biasanya di fuad baru lahir amal. Karena itu kalau di dalam Islam, kenapa sih orang mencari ilmu ada adab-adabnya? Biar masuknya ke fuad lebih cepat. Karena kalau tanpa adab, misalnya we questioning the guru, itu sibuk sendiri kita. Meskipun benar, kita nggak nerima. Benar kah? Tapi dia masih 17 years old. Dia masih susah itu. Karena kita ada penolakan di dalam diri sebenarnya. Karena itu katanya Ibnu Qayyim kalau tidak salah, harus ada perasaan senang antara murid dan guru, dan demikian sebaliknya, sehingga muncul ikhlas, muncul ridho, kayak begitu. Kayak Rasulullah dan para sahabat, itu cinta mereka satu sama lain, karena itu mudah menerima. Sama lah kalau kita ini respect sama seseorang, maka informasinya lebih mudah kita terima. Itu maksudnya. Dan semuanya akhlak yang diajarkan di dalam adabut ta'lim wal muta'allim, ya. Adab guru dan murid dan segala macamnya. Guru harus mendoakan murid, semuanya itu polanya. Untuk apa sebenarnya? Biar cepat masuk ke fuad gitu. Karena ilmu yang hanya berhenti di sodar, dia tidak menjadi apa-apa. Banyak orang yang punya ilmu itu. Makanya kita ini berharap tidak punya ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ilmunya tidak melahirkan amal. So what? Orang punya gelar doktor, profesor, banyak ilmunya, tapi amalnya pembohong dia, tidak ada amal solehnya dia, sholat malas dia. Itu yang disebut dengan doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat. Ada orang ilmunya sedikit tapi masuk ke dalam kalbunya, masuk ke dalam fuadnya, lahir amal soleh. Lahir amal soleh. Jadi sebenarnya tujuan dari ilmu itu apa? Amal soleh. Tapi sekali lagi, amal soleh itu hanya baik kalau sodernya baik, kalau hatinya baik gitu. Ada orang yang beramal soleh tapi tidak berangkat dari ilmu, juga tidak ada nilainya. Itu yang harus kita hati-hati. Saya katakanlah, sorry itu saya misalnya non muslim, amalnya baik. Oke, coba dipikir, kalau kita mau sedekah, charity, which one is more generous, Bill Gates or us? Bill Gates lah. Berapa Bill Gates itu memberikan? Nggak ada apa-apanya dia. If you want to compete with non-Muslim dalam good deed ya, misalnya tentang semuanya itu, kalah kita ini. In term of generosity, kalah kita. Friendship, kalah kita. Kalau kita tahu misalnya di Jepang, apa namanya yang mafianya Jepang itu, Yakuza misalnya. Kalau anak buahnya mati, dia rela mati untuk mendefend. Kita yang bilang ada ukhuwah Islamiyah, katakanlah ada teman kita mati, kita no. Jadi in term of friendship kalah kita. Makanya ada satu amal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang muslim, sholat. Karena itu sholat itu menarik. Jadi kalau kita mau compete dalam amal kebajikan yang lain, udah terlalu kalah kita ini sama non muslim. Tapi sholat tidak pernah dilakukan oleh non muslim. Karena itu yang membedakan non muslim dengan orang muslim adalah as-sholat. Sholat itu kenapa? Karena sholat ada ini, ada hati, ada ilmu dan segala macamnya. Dan dia harus combine ya, ilmu sama amal, amal sama ilmu. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Itu dalam agama kita. Jadi, tapi prinsip ilmu yang benar itu dadanya merasa luas. Prinsipnya yasrah sadrahu lil Islam. Kalau kita belajar terus kita merasa kok begini ya, kok makin susah begini Islam itu biasanya bukan Islam yang benar. Mesti pemahamannya keliru. Karena prinsip ajaran dalam Islam itu membuat kita nyaman, membuat kita sarhus sudur, luas dada kita ini, luas dada kita, dan terus sampai ke atas. Ada yang lain? Oke. Kita sekarang melanjutkan kajian kita ke surat Yusuf sedikit, kemarin sampai di ujungnya Zulaikha. Habis itu kita masuk ke surat Al-Balad untuk menguatkan makna absorna wa ata'na, baru kemudian balik ke sana ya dari awal. Oke. Ini boleh saya hapus ya, biar memudahkan nanti. Ya Allah. Mana Quran saya ini? Oke, kita sampai di surat Yusuf ayat ke, kemarin kita mau ambil hikmahnya di ayat yang ke-23 ya, 23. Sebenarnya kita nanti terakhir itu sampai ke wama ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Itu di ayat yang kepanjangan. Di ayat yang ke-53. Tapi kita langsung saja biar nggak terlalu lama. Kita mulai dari ayat yang ke-50 saja. Kita 50 sampai 53 ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kisahnya Zulaikha, saya singkatkan saja.
Zulaiha jatuh cinta kepada Yusuf sehingga dilakukan upaya untuk menggoda Yusuf kemarin, sehingga Yusuf kemudian lari menuju pintu. Zulaiha mengejar, pintu terbuka, Al-Aziz persis di depan pintu. Zulaiha membuat cerita mengada-ada bahwa sebenarnya Yusuf yang hendak melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada Yusuf, kepada Zulaiha. Singkat cerita, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Rumor, belum di penjara ya, Yusuf suaminya Zulaiha menyatakan keep quiet, anggap saja ini tidak ada masalah, karena yang lebih dipentingkan adalah political image. Dia tidak mau kehilangan political image saat itu. Singkatnya, tapi rumor berkembang terus se-Egypt karena budaknya mungkin menyaksikan kejadian itu, sehingga rumor spreading nationwide, sehingga semuanya tahu. Zulaiha merasa malu dirinya, sehingga kemudian Zulaiha memanggil istri-istri para pejabat Mesir untuk datang ke rumahnya, karena dia tidak tahan dengan rumor. Setiap hari orang, Zulaiha tidak punya kehormatan diri, bagaimana dia mau menggoda budaknya. Gini ya, tentang budak ini menarik. Orang Arab atau masyarakat dulu, budak itu nilainya seperti properti saja. Kita boleh melakukan apa saja dengan budak. Tapi yang menarik, kenapa orang Arab dulu kok tidak, mohon maaf, tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak berzina dengan para budaknya? Karena mereka malu. Karena kalau mereka berhubungan dan ketahuan, itu malu derajatnya. Orang merdeka kok berhubungan dengan budak, satu. Apalagi kalau nanti punya anak, itu seakan-akan derajat nilai dignity-nya makin turun. Sehingga mereka ini meskipun punya budak, jarang mereka yang menzinahi budaknya. Itu ceritanya yang menarik. Oke. Dan kalau budak itu sampai melakukan perbuatan dengan tuannya, berarti budaknya itu top. Karena berarti bagaimana budak itu bisa membuat tuannya jatuh cinta. Sebenarnya dari posisi sini, mestinya ketika Yusuf digoda oleh Zulaiha, Yusuf itu berarti tinggi derajatnya. Dan mestinya Yusuf menerima dengan sangat senang. Kenapa? Karena dia hanyalah seorang budak. Oke, singkat ceritanya, kemudian para wanita itu datang ke situ dan kemudian Yusuf datang keluar, mereka terperangah, kemudian memotong tangan-tangan mereka. Oke. Akhirnya mereka bersepakat Yusuf untuk dipenjara. Oke, Yusuf lagi di penjara. Di penjara Yusuf bersama dua orang. Dua orang ini masuk ke penjara karena mereka ditugaskan untuk bikin makanan yang diisi dengan racun untuk membunuh raja. Kenapa? Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, raja saat itu bukanlah orang yang berasal dari Mesir. Maka banyak politiciannya, ministri-ministri di situ yang sebenarnya ingin menjatuhkan raja. Salah satu plot mereka adalah bunuh raja melalui makanan. Oke. Tapi nggak tahu ini, ada dua tukang makanannya, satu tukang bikin roti, yang satu tukang bikin minuman, yaitu khamr dari inab. Oke. Karena tidak ada eviden yang jelas siapa melakukan, dua-duanya diambil, masuk ke dalam penjara. Di penjara, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan perilaku yang sangat baik. Sehingga singkatnya, nanti kalau kita bahas lebih detailnya, orang di penjara itu menyebut Yusuf sebagai muhsinin, sebagai orang yang berbuat ihsan. Singkat cerita, mereka dekat kepada Yusuf, minta ditakwili mimpinya Yusuf alaihissalam. Yusuf menyatakan salah satu mereka akan bebas. Dan Yusuf berpesan, kalau kamu bebas, kata dia, tolong nama saya diceritakan kepada raja. Tapi begitu dia bebas, lupa dia sama Yusuf. Oke, sampai raja kemudian bermimpi. Mimpinya yang aneh sekali itu, ya, 7 lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir dan segala macamnya lah.
Menterinya ini, Egypt itu terkenal dengan sihir, dengan ilmu nujum dan segala macamnya. Raja bertanya kepada semua orang, jawaban mereka adalah mimpi tuan raja itu nggak ada manfaatnya. Ibarat karena nggak ada mimpi kayak begitu itu, mimpi kok aneh-aneh. Yang kurus makan yang gemuk. Kalau yang benar itu yang gemuk makan yang kurus. Ini bukan mimpi lah, ini nggak ada, ini baseless kata dia. Jadi sehingga kemudian satu pun nggak ada. Yang tukang bikin roti teringat kepada Yusuf. Dia raja, saya ingat. Dulu saya pernah ditakwil mimpi saya. Baru kemudian si tukang roti datang menemui Yusuf. Yusuf ini yang disebut dengan muhsinin. Yusuf kemudian tidak hanya menjawab takwil mimpi, tapi Yusuf memberi resep bagaimana menyelesaikan persoalan. Mestinya kalau kita diminta A, jawabannya B, tapi Yusuf enggak. Diminta A, jawabnya B, C, D, E. Dia memberikan lebih, itu cirinya orang muhsin. Cirinya orang muhsin. Nah, begitu selesai, raja senang dengan interpretasinya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa komentar raja? Raja berkata, kita mulai ayat 50-nya. Jadi yang tadi itu dari ayat sebelumnya ya, saya singkatkan. 50 berkata, wa qala al-malik, raja kemudian berkata, "I'tuni, please bring Yusuf here." Yusuf yang ada di penjara itu diminta suruh keluar menemui raja. Saya tanyaan saya, Yusuf menerima atau tidak? Keluar dari penjara. Tidak mau menerima. Kenapa kok tidak mau menerima? Ini yang menarik, karena harga diri. Satu, bagi orang mukmin kebebasan fisik itu nilainya lebih rendah daripada kebebasan ruhani. Orang itu punya kebebasan hidup di luar, tapi kalau namanya buruk, dia masih dianggap orang melakukan perbuatan maksiat, itu tidak bisa menerima. Justru dianggap hidup yang tidak bahagia. Ini menarik ya. Kalau kita lihat kehidupan sosial hari ini, banyak orang yang rela untuk mendapatkan kehidupan yang dia anggap sebagai good life, punya mobil, rumah mewah, dan segala macamnya, meskipun cara dia untuk mendapatkan hidup mewah itu menghilangkan dignity-nya dia as a human being, ya, corruption dan segala macamnya. Yusuf menarik kalau kita perhatikan. Kalau Yusuf ini mau menerima, kira-kira Yusuf dapat apa? Mesti dapat banyak dari raja, karena dia mampu menafsiri dan memberikan pernyataan yang lebih atas apa yang dimau oleh raja. Dugaan saya, Yusuf keluar dari penjara mendapatkan uang yang banyak, dan kalau itu diambil oleh Yusuf mendapatkan satu, bebas dari penjara, hidup nyaman. Tetapi rumor tetap saja tidak akan pernah hilang dari diri Yusuf, yaitu Yusuf menggoda tuan putrinya. Dan hidup macam apa begitu itu? Tidak enak sebenarnya. Kalau kita ini hidup yang baik itu adalah hidup di mana tidak ada rumor, ya. Karena itu nanti salah satu ciri dari orang yang hidup di surga adalah tidak ada kata-kata yang menyakiti. Nanti orang di surga itu omongannya cuma salaman, salama, peace. Sama. Anda orang yang kaya raya, rumahnya bagus, tapi punya tetangga yang tiap hari ngomongnya tidak baik, tentram kita? Gak tentram. Tidak tentram kita. Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau menerima itu. Nah, yang menarik untuk kita pikirkan, kemampuan Nabi Yusuf untuk memberikan interpretasi mimpi dari raja itu dalam bahasa modern sekarang kita kenal dengan hard skill, karena bisa dipelajari oleh orang. Itu kan knowledge sebenarnya. Orang itu tidak akan terpikat dengan kuat kalau hanya melihat hard skill seseorang. Kapan orang terpikat secara kuat? Kalau orang melihat soft skill seseorang, akhlaknya yang baik, sifatnya yang jujur. Kalau ada dua candidate applying for certain job di kantor kita, satu 3.8, yang satu 3.9, jelas pinter, yang lebih pintar adalah yang 3.9. Oke.
Tapi yang satu soft skillnya Masya Allah, jujur, baik dia. Yang satu arogan dia. Mana yang kita terima as an employee? 3.8. Kenapa? Karena soft skill itu jauh lebih memikat orang. Kenapa? Karena soft skill urusan hati. Islam itu mengajarkan dua ini. Pendidikan kita mestinya juga dua ini. Hard skill dan soft skill. Itu yang menarik. Nah sekarang lihat, perhatikan Yusuf. Disuruh keluar, Yusuf tidak mau. Falamma ja'ahu rasul qala, ketika utusan ini datang ke tempatnya Yusuf, qala irji ila rabbik, kata Yusuf, kembali kamu kepada tuanmu, yakni kepada raja. Fas'alhu, tolong tanyakan kepada si raja, mabalun niswah, ada apa? Apa masalahnya dengan para perempuan Mesir yang memotong jarinya itu? Yusuf minta, kalau sekarang Yusuf minta direhabilitasi namanya, minta dibersihkan namanya, ya. Oke. Allati qatta'na aydiyahunna, yang memotong tangan-tangannya. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Rabbku bikaidihinna, dengan plot kait yang kemarin kita bahas, alim, maha mengetahui. Qala ma khatbukunna irrawattunna Yusuf an nafsih qulna hasya lillah ma alimna alaihi min su. Sekarang semuanya dipanggil. Perempuan-perempuan Egypt, ada nisa, ada niswah, ya. Kalau nisa itu bentuk plural dari perempuan, namanya nisa. Kalau nisfah, kelompok perempuan tapi punya satu pemikiran. Jadi semuanya ini dia jadi grup, tapi grupnya karena punya satu pemikiran, ya. Oke. Ketika mereka dikumpulkan, Zulaiha termasuk di situ sekarang. Al-Aziz di situ. Al-Aziz di situ, oke. Akibatnya kita melihat apa yang terjadi. Qulna hasya lillah, ketika ditanyakan kepada mereka, perempuan Mesir menyatakan hasya lillah. Kalau kita subhanallah, ma alimna alaihi min su. Kami tidak tahu dari Yusuf kecuali tidak ada kejelekannya Yusuf itu. Begitu seluruh perempuan Mesir itu mengakui Yusuf tidak bersalah, Zulaiha sekarang berkata, ini yang akan kita bahas. Zulaiha berkata, qalatil imratul aziz al-an hashasal haq. Sekarang kebenaran sudah manifest. Saya sudah tidak bisa lagi berkata tidak benar, menipu, enggak. Sekarang sudah semua kenyataan. Ana rawattuhu ala an nafsi. Aku yang menggoda Yusuf, yang merayu Yusuf agar Yusuf menundukkan dirinya untukku. Wa innahu laminas sadiqin, dan Yusuf itu termasuk orang yang jujur. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Hal ini, kata Zulaiha, aku beritahukan untuk apa kepada Al-Aziz, karena Al-Aziz ada di situ, suaminya, anni lam akhunhu bil ghaib, sesungguhnya aku ini tidak berkhianat kepada Al-Aziz saat Al-Aziz tidak ada di rumah. Wa anna Allah la yahdil qaidal khainin, dan sesungguhnya Allah tidak memuluskan, tidak memudahkan, tidak memberikan hidayah orang-orang yang berkhianat. Plotnya tidak akan dimudahkan, plotnya tidak akan bisa disalahkan. Dan kalimat yang paling terakhir, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Tidaklah aku membebaskan diriku, kata Zulaikha, innan nafsa la ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu terus-menerus memerintahkan kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi ghafurur rahim. Nah, sekarang kita bahas yang ayat 52 dan 53. Pernyataan Zulaiha ini menarik untuk kita fikirkan sebagai karakter dari nafsul ammarah bisu, ya. Kata Zulaiha, yang pertama dia bilang hashasol haq. Dia ngaku, oke, sekarang kebenaran sudah nyata, sudah manifest. Kata dia, tapi aku tidak berkhianat sama suamiku. Saya tidak melakukan hubungan zina dengan Yusuf. Saya menjelaskan begini ini agar suami saya tahu bahwa saya tidak melakukan perzinaan. Saya memang, tetapi saya tidak menganggap saya ini inosen. Wa ma ubarri'un nafsi. Apa yang kalau kita lihat, ada orang yang bicara, dia bilang satu, ini udah nyata, terus dia bilang
dia bilang bahwa oke, saya memang menggoda Yusuf, satu, tapi saya tidak berkhianat sama suami, tapi saya tidak inosen, saya cuman memang karena nafsu itu loh yang menggoda saya, memaksa saya. Omongan apa begini? Ini omongan orang yang pelin-pelan, tidak konsisten. Ciri dari pembohong adalah omongannya tidak konsisten. Oke? Sebagaimana yang diucapkan oleh Zulaikha. Tapi yang menarik untuk difikirkan dari situ adalah Zulaikha melihat bahwa kesalahan dia itu adalah ada satu nafsu di dalam dirinya yang terus-menerus memerintahkan dia sehingga dia kalah. Itu nanti yang disebut dengan ammarah bisu. Kenapa Zulaikha bisa kalah? Karena Zulaikha tidak punya pegangan yang di sini. Karena tidak ada, dia jasad saja di sini. Ini Zulaikha cuma di sini ini. Akalnya bisa kalah. Kenapa bisa kalah? Karena dia tidak punya di sini. Karena Zulaikha non muslim. Dia tidak punya ikatan kepada Allah SWT, tidak punya ikatan kepada belief system seperti yang di sini, nggak punya Zulaikha. Tapi di sini memerintah terus. Karena di sini wajar Zulaikha bertemu Yusuf tiap hari sehingga jatuh cinta dia. Suaminya nggak ada. Karena itu dia bikin rasionalisasi, ditutup semua pintu dan segala macamnya. Begitu nanti dia sudah salah, Zulaikha juga berkata, apa kata dia? Memang saya tidak inosen, wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu. Yang salah itu adalah libido seksual saya. Itu kira-kira begitu. Itu yang menarik dari pernyataan Zulaikha. Nah, dari sini kita bisa rumusin dari surat Yusuf bahwa nafsu ammarah itu drivernya adalah hasad, iri. Ya, dari iri antara 10 saudaranya Nabi Yusuf ya, kepada Yusuf alaihissalam sampai memuncak menjadi ghadab. Ini semuanya akhlak yang buruk kalau kita lihat nanti di dalam akhlak di dalam Al-Quranul Karim. Sebenarnya kalau yang pakai Apple ada software yang sangat baik yang juga menjelaskan tentang dalilnya dan segala macam untuk akhlak, ensiklopedi. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang buruk, dalilnya apa dan segala macamnya. Di mana kemarin? Maksud saya silakan di-download nanti, bagus banget. Kok lupa saya? Ya. Iya. Dan dia lupa bahwa nafsu itu adalah dirinya sendiri. Ya. Itu masalahnya. Dia lupa. Dia parts of her own self ya. Padahal setannya cuma bekerja di sini. Yang memasukkan ke dalam qalb, yang memasukkan ke dalam fuad sampai tumbuh aktivitas itu you. Jadi kalau mau oke lah, setan memang punya memang ada kontribusi, tapi mungkin 10%, 90% is you. Jadi kalau siapa yang responsibel, ya yang paling banyak yang mengeksekut itu yang nanti diucapkan oleh setan. Kata dia, fala talumuni, ya, don't curse me. Kata dia, walumu anfusakum, cerca dirimu sendiri. Ma ana bimusrikhikum, aku tidak punya kekuatan kok maksa kamu. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu juga tidak bisa maksa aku, kata setan. Aku itu hanya whispering, kata setan. Dan kamu yang mentaati dan kemudian melakukan amal. Ya, itu katanya setan. Fastajabtum li, fala talumuni walumu anfusakum. Di mana kemarin ya? Hasad dan jealousy itu berbeza. Saya tidak tahu terjemah yang bagus ya. Jadi apa jealousy, apa greed, apa being greedy, apa yang benar itu? Untuk kasusnya
saudaranya Nabi Yusuf, mungkin grade yang benar ya. Dua-dua. Hasad itu gini, ada dua istilah dalam Islam, ada hasad, ada ghibthah. Kalau hasad, ada orang punya kebaikan, ada kebaikan pada orang itu, terus kita kepingin dua motifnya kalau hasad, menghilangkan kebaikan yang ada pada orang itu, dan kebaikannya berpindah kepada kita, namanya hasad. Semua hasad jelek, kecuali dua saja. Semua hasad haram hukumnya, kecuali dua. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Nggak ada hasad kecuali dua hal. Satu, kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, kepada orang kaya yang dia menghabiskan hartanya untuk sedekah. Irilah kepada orang yang dua itu ya. Kata Al-Quranul Karim, kata hadis Rasulullah SAW. Kenapa kok tidak ada? Nggak tahu sudah. Kenapa? 53 ya. Ya. Tafsirnya ada 3 ya, tapi saya pilih pendapat yang jumhur. Kenapa? Biar lebih memudahkan. Gini, yang pertama, kalimatnya dimulai dari kata wa annallaha la yahdil qaumal wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak memudahkan plotnya orang-orang yang khianat, bisa menang, bisa mudah, bisa sukses, enggak dimudahin oleh Allah SWT. Oke. Kalimat ini terlalu bagus untuk seorang penggoda laki-laki, kira-kira begitu. Gini ya, ucapan itu biasanya sesuai dengan karakter orang. Zulaiha ini orangnya dianggap masih belum baik. Buktinya dia menggoda Yusuf. Tapi masa orang yang belum baik itu tiba-tiba bisa berkata, innallaha la yahdi kaidal khainin. Kalimat ini terlalu punya deep meaning. Tidak mungkin kalimat ini diucapkan oleh Zulaikha. Itu prinsip yang pertama. Sehingga para ulama tafsir berpikir ini tidak mungkin ucapannya Zulaikha. Karena terlalu dalam maknanya. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah, tidak akan memuluskan, tidak akan memudahkan Allah itu. Rencananya orang yang berkhianat. Wah, itu kan kalimat dalam itu. Dari kata para ulama tafsir, nah mungkin ini dari Zulaikha. Sehingga mereka menyatakan ini kalimatnya satu Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Apalagi ada kata innallaha. Oke. Kesusahan kita kalau itu nanti kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Gini dulu, ini agak panjang penjelasannya, karena dari awal nanti akan berbeda-beda. Ada satu yang menyatakan ini ucapannya Nak Zulaiha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dia bilang, "Dzalika, saya sekarang confess kalau saya salah ini." Kata dia, "Liya'lama, agar Yusuf tahu. Anni lam akhurhu, aku tidak berkhianat kepada Yusuf. Bil ghaib, saat Yusuf tidak ada. Yusuf sekarang ada di penjara. Tapi aku tidak mendustakan, aku loh tetap menyatakan saya yang salah, bukan Yusuf. Kenapa aku berani begini? Karena aku terlalu cinta sama Yusuf." Itu makna yang pertama. Jadi Zulaiha itu di depan orang-orang, meskipun tidak ada Yusuf, dia sekarang bela Yusuf. Dia bilang, memang saya yang salah. Saya tidak pernah berkhianat. Saya kasih tahu kenyataannya. Kalau saya mau, saya bilang Yusuf yang salah. Kenapa saya bilang begini? Because I deeply love dengan Yusuf. Wah, gitu. Itu tafsir yang pertama. Kalau kita membaca tafsir itu berlembar-lembar, hanya bahas mulai ayat 52, 53. Masya Allah, itu yang pertama. Jadi kemudian Zulaiha mengatakan innallaha la, dan Zulaiha mengalami proses. Zulaiha terus tersadar apa yang saya lakukan salah. Dan karena itu kemudian dia berubah dan menyatakan innallaha la yahdi kaidal khainin. Itu kalau yang pertama. Yang kedua tafsirnya, dan semuanya itu benar tafsir itu.
Kenapa? Karena kata gantinya memang bisa ke Yusuf, bisa ke Al-Aziz. Dan Quran tidak secara detail menjelaskan, karena Quran menggunakan kata ganti, itu masalahnya, bukan nama orang, sehingga memungkinkan perbedaan tafsir. Tapi saya ingin mau jelaskan nanti, di antara berbagai perbedaan tafsir itu, marilah kita pilih pendapat jumhur. Ya, kalau kita melihat beberapa tafsir itu. Tapi tafsir-tafsir yang lain itu juga penting untuk kita fahami, untuk mengayakan pemaknaan. Itu maksudnya. Yang kedua, itu pernyataan Zulaiha kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya sekarang ada. Dia ministernya the king. Sehingga Zulaiha berkata, "Mas, saya memang bersalah. Saya yang menggoda Yusuf untuk saya ajak berzina. Tapi saya tidak melakukan perzinaan. Saya tidak berkhianat kepadamu. Saya cuma menggoda Yusuf. Tapi I didn't do it," katanya Zulaiha. Itu yang dimaksud dengan lam akhunhu bil ghaib. Ya. Ada juga yang menyatakan ini ucapannya Al-Aziz. Masya Allah, bukan ucapannya Zulaiha. Ya. Jadi saya tidak mau menjelaskan terlalu jauh, tapi memang terdapat perbedaan. Apakah ini ucapannya Zulaiha, apakah ini ucapannya Al-Aziz, atau ucapannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, Ustaz, bagaimana ini? Ceritanya gini, cara nyambungkannya. Jadi habis 51, raja meminta Nabi Yusuf datang, sehingga yang tukang roti datang ke penjara. Ceritalah tukang roti di penjara, Yusuf gini. Sekarang Zulaiha mengaku gini. Yusuf kemudian berkata, di mana? Di penjara Yusufnya. Jadi ucapannya Yusuf saat di penjara, zalika, hal tersebut, pengakuan para perempuan itu, kata Yusuf, liya'lama, agar Al-Aziz, tuanku tahu, anni lam akhunhu, aku tidak berkhianat kepada tuanku. Ya, bil ghaib, saat tuanku nggak ada. Bener juga, gitu maksudnya. Innahu, dan kemudian Nabi Yusuf berkata, innallaha la yahdil kaidal khainin, dan memang Allah tidak pernah mensukseskan rencana buruknya orang-orang yang berkhianat. Bener juga. Tetapi kalau kita lihat munasabahnya dengan ayat yang di atas, lebih tepatan ke Zulaiha. Kenapa kok ada ulama tafsir yang menyatakan ini ucapan Nabi Yusuf? Karena nggak mau saja ucapan yang terlalu dalam ini ucapannya Zulaiha, gitulah maksudnya. Dia masih look down kepada Zulaiha. Alah, Zulaiha nggak mungkin bisa ngomong kayak begini, gitu maksudnya. Kayak begitu tafsir, tapi tiga-tiganya tetap benar. Jadi kita bisa menafsiri begitu. Cuman kelemahan yang kalau dihubungkan ke Nabi Yusuf adalah ada rangkaian cerita itu loh yang tidak ada di dalam Al-Quran, bahwa mereka ngomong ke Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf berkata dzalika, itu nggak ada, tidak ada di sini. Kalau di sini ada waqala Yusufu dzalika, selesai udah. Di kalimat ini tidak ada kata qala Yusuf, karena itu memungkinkan perbedaan. Tetapi paling dekat ke siyak, ke urutan ayat, yang paling dekat Zulaiha. Karena itu jumhur tetap menganggap ini ucapannya Zulaiha. Ucapannya Zulaiha. Dan Zulaiha menyatakan, wa ma ubarri'un nafsi. Dia naik turun. Kalau orang itu salah, orang itu baik, ya sudahlah, ngaku salah. Zulaiha enggak. Saya memang menggoda Yusuf, Mas. Kepada suaminya ini, saya memang menggoda Yusuf, tapi saya tidak berdosa. Tapi saya juga tidak inosen. Dia di tengah-tengah, ngaku salah tapi juga membela diri, itu Zulaiha. Wa ma ubarri'un nafsi, ya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Pertanyaan yang paling terakhir. Apakah Zulaiha dan Yusuf jadi menikah? Tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan itu. Oke. Karena itu kalau mendoakan calon pasangan suami istri, jangan didoakan antara Yusuf dan Zulaikha. Kenapa? Tidak ada dalil yang jelas. Kalau tidak menikah, berarti kita mendoakan cerai dong. Pak penghulu biasanya di sini dipanggil apa? Tukang menikah kan penghulu juga? Qadhi, oke. Pak Qadhinya bilang, ya Allah, alif baina qulubihima, ya Allah, ikatkan kedua hati pasangan ini sebagaimana engkau mengikatkan antara Yusuf dan Zulaikha, gitu ya.
Jangan mau. Stop, jangan Nabi Muhammad saja sama Khadijah ya. Karena tidak ada dalilnya itu, nggak ada dalilnya. Ya, itu yang sebaiknya dihindari, berdoa dengan sesuatu yang masih tidak jelas. Ustadz, apa tidak ada memang pernyataan Yusuf menikah dengan Sulaiha? Ada, tapi semuanya itu Israiliyat, nggak jelas. Minimal ada 3 story yang menarik. 1, storynya Al-Aziz mati. Zulekha kini sendiri. Akhirnya Yusuf sudah menjadi Minister of Finance, jalan. Zulekha di pinggir dan Yusuf tahu itu Zulekha. Yusuf turun dan kemudian Yusuf mendekati Zulekha dan berkata, "Will you marry me?" Itu drama nomor 1. Drama nomor 1. Drama nomor 2, Al-Aziz marah. Dan itu tertulis dalam kitab tafsir. Capek saya bacanya, cuman Masya Allah. Dan semuanya tidak ada kejelasannya sebenarnya. Cuman dihikayatkan itu apa ya? Makanya tidak usahlah kita mengikuti hal-hal yang memang tidak Al-Quran jelaskan. Tidak ada gunanya. Tapi mubaligh, tukang ceramah, itu senang dengan begitu. Karena seperti bercerita, orang-orang senang ya. Padahal nggak begitu. Yang kedua lebih menakjubkan lagi. Zulekha itu buta. Ya, dan sudah jadi tua dia. Diusir sama Al-Aziz, dia di pinggiran. Sudah tidak cantik lagi. Tapi Yusuf masih ingat suaranya. Ini Zulekha. Akhirnya dia turun. Terus, "Will you marry me?" Allah merubah. Jadi Zulekha menjadi muda lagi. Seperti dulu saat Yusuf. Saya baca itu, Allah. Ini masih Cinderella ini ya. Atau film apa itu yang satunya makhluk itu, satunya yang cantik. Shrek ya. Ini Masya Allah aneh, tidak tahu kita. Jadi tidak ada detailnya. Quran juga tidak mengindikasikan apapun. Oke, itu wama ubarri'un nafsi inan nafsa la ammaratum bisu. Saya tidak membebaskan diriku, sesungguhnya nafsuku itu yang menarik ya. Nafsu itu biasanya dikaitkan dengan hawa. Karena itu kita menyatakan hawa nafsu ya. La ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu makna yang pertama dari kata dari surat Yusuf untuk menguatkan kita makna ammarah bisu ya, ammarah bisu. Jadi kalau kita mau singkatkan, kalau yang mutmainnah, kapan orang menjadi mutmainnah, bahasan kita yang kemarin, kalau dia terikat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan zikrullah kemarin, dengan Al-Qur'anul Karim, maka dia menjadi tenang ya. Karena ternyata ketenangan itu bukan dikaitkan dengan hubbud dunya, dengan kecintaan, dengan harta dan segala macam, tapi dengan ikatan kita kepada Allah. Seperti di sini kalau ikatannya kepada Allah, oke, matching jadinya, oke. Kalau lawamah, kenapa dia mencaci dirinya sekarang? Karena hatinya sekarang mulai mengenal Allah, tapi masih fluctuate dia. Jadi kalau pengetahuan kita itu ada di sini, kira-kira pribadi kita jadinya lawamah, karena masih fluctuate terus, belum firm, ya. Lah, yang ammarah di mana? Ammarah itu bahkan tidak ada di sini kita. Ilmu tidak ada masih dan segala macamnya. Dan ini yang merentah terus. Dari surat Yusuf kita belajar drivernya adalah al-hasad. Drivernya. Tapi kalau dari surat Al-Furqan kita didapatkan ini apa namanya? Hasilnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kata Ibnul Qayyim, dari di surat Al-Furqan ini Allah menjelaskan ada 3 poin yang bisa kita anggap sebagai pintu orang melakukan perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim. 1 syirik, 2 kekuatan amarah, dan kekuatan syahwat. Dari mana itu ngambilnya? Dari kata yang dipakai oleh Al-Quran. Alladzina yad'una Allah, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun, kata Al-Qur'anul Karim. Ya. Mereka yang tidak syirik, yang pertama, tidak memanggil Allah dengan Tuhan yang lain. Yang kedua, wa la yaqtuluna an-nafsa allati, tidak membunuh jiwa secara tidak benar. Yang ketiga, tidak berzina.
Ya, bahasan ibadur rahman. Nah, Ibnul Qayyim kemudian menyingkatkan dari sini, kata dia, Quran itu sebenarnya hendak menyatakan 3 jalan orang melakukan perbuatan maksiat. 1 karena syirik, 2 karena amarah, 3 karena syahwat. Karena syahwat. Nah, 3 ini nanti yang melahirkan amarah bisu. Ya, amarah bisu. Itu untuk amarah bisu. Kita setelah itu akan lihat ke sini, baru kita mulai sana. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan di Al-Balad, tapi tidak mulai dari awal, hanya untuk menguatkan model iman yang absorna wa atokna, iman yang salah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Quranul Karim, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kata Al-Quranul Karim, falak tahamal aqabah. Oke, kita akan bahas itu untuk menguatkan makna model iman. Saya agak artikan agak cepat ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Sama sekali tidak. Kalau diawali dengan la itu seakan-akan menegasikan keyakinan atau statement yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Quraisy, yang Allah menganggap itu keyakinan yang salah. Karena itu Allah mengawali dengan la, enggak, salah itu semuanya. Uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkatul Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau halal, engkau menjadi halal di kota ini. Maksudnya, makna yang pertama nanti Nabi Muhammad jadi halal di situ. Yang kedua maknanya menarik. Orang Quraisy itu dulu tidak akan melakukan perbuatan yang tidak benar, atau misalnya membunuh, menyakitin orang di kota Mekah. Bahkan dulu kalau orang habis membunuh orang lain, kalau dia lari ke Mekah, maka tidak akan dibunuh, karena itu daerah aman. Sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini itu daerah haram, sehingga kalau ada orang masuk ke Mekah aman dia. Udah aman dia, tidak akan dibunuh. Keluar dari Mekah mati dia, gitu. Nah, tetapi yang menarik, semua keyakinan orang Quraisy itu ternyata begitu Nabi Muhammad mengaku menjadi Nabi, tidak berlaku lagi. Mereka nyakitin Nabi, mereka membunuh sahabat Rasulullah SAW, dan mereka menyatakan hatta Nabi Muhammad halal untuk dibunuh di kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Terus Allah menyatakan wa walidi wa ma walad. Ya. Padahal kalau kita pikir, siapa orang-orang Quraisy itu? Anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah bersumpah dengan bapaknya dia, yaitu Nabi Ibrahim, ya. Dan anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya mau cepat saja karena poinnya tidak di tafsirnya, tapi poinnya di cara beriman. Sesungguhnya kami menciptakan, kata Allah SWT, manusia itu fi kabad, in labor, intoil, selalu berada dalam kesusahan, kecapek. Ya, gini, kita ini mau senang atau mau susah semuanya capek. Siapa bilang orang mau senang tidak capek? Capek. Mau susah capek, mau senang juga capek. Mau masuk surga capek, mau masuk neraka juga capek. Sama. Itu jangan mengira bahwa kalau kita menuju jalannya maksiat itu tidak capek-capek. Capek sama. Orang minuman keras, teler dia, keluar uang dia, semuanya. Dan semua orang yang semuanya mau maksiat atau mau taat, semuanya inkabat, fi kabat. Ayasabu allam yarahu ahad. Apakah kamu menyangka tidak ada yang melihat dia? Allah ngawasin dia.
Alam naj'al lahu yaqulu ahlaktu malan lubada. Dan orang ini berkata, kata dia, ahlaktu, aku hancurkan malan lubada, hartaku yang sangat banyak. Maksudnya begini, orang ini saking tidak pedulinya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy, dan dia spend apa saja untuk memenuhi nafsunya, untuk memenuhi keinginan nafsunya, ya. Kira-kira begitulah. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah kau menyangka tidak ada zat yang melihat seorang? Alam naj'al lahu ainain. Baru Al-Quran menyatakan alam naj'al lahu ainain. Oke, kita bahas ini. Untuk model iman yang benar, kemarin rumus yang kita sepakati adalah sami'na wa ata'na, ya. Kita menggunakan pendengaran dulu. Di ayat ini Allah menyatakan alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami menjadikan untukmu dua mata? Kenapa Allah kok tidak mulai dengan dua telinga? Ya karena ini sebenarnya ayatnya turun untuk orang Quraisy. Dan mereka masih tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau para sahabat Nabi sudah beriman kepada Rasulullah SAW, kenapa? Karena mereka menggunakan otaknya, menggunakan telinganya. Dia dengar, dia fikir, benar itu, sami'na wa ata'na. Ini ada kelompok orang Quraisy yang mereka tidak saja hidup bersama Rasulullah, dia melihat Rasulullah SAW. Tiap hari dia melihat Rasulullah. Sikapnya, perbuatannya, kejujurannya, dan segala macamnya. Saya mau jelasin begini, Rasulullah itu terlalu sempurna sebenarnya, seperti magnet yang akan menyedot kita. Ucapannya Rasulullah, sikapnya Rasulullah, senyumnya Rasulullah, tindak tanduknya Rasulullah, itu sebenarnya sudah cukup membuat kita akan beriman kepada Allah SWT. Gini ya, kalau kita ini pernah berjumpa dengan seseorang yang orang itu tidak ngucap apa-apa, tidak berkata apa-apa, tapi kita ini seperti tersihir, senang melihatnya, dan kita kepingin taat. Kita ini kalau melihat Rasulullah SAW, insya Allah Rasul tidak usah ngomong apa-apa lah, kita ini akan ikut. Karena raut mukanya bukan raut muka pendusta, senyumnya, segala macamnya, sikapnya Nabi, Masya Allah, Masya Allah. Ummu Ma'bad melihat Rasulullah sekali saja, dan dia kata ketika menjelaskan kepada suaminya, bagaimanakah wajahnya dia, kata Ummu Ma'bad, aku lihat bulan. Terus aku bilang, diam lagi. Aku lihat bulan, aku diam lagi. Kata dia, aku lihat bulan hingga 3 kali. Wajah Muhammad lebih indah daripada rembulan. Itu Ummu Ma'bad mengekspresikan kekagumannya melihat Nabi sekali aja. Kita ini kalau melihat Nabi, kelepek-kelepek lah kata orang Indonesia. Ya, kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek itu tidak bisa lagi lah. Ya, sudah fall in love kita ini. Oke. Satu, baru ngelihatnya, belum kita melihat kata-katanya. Masya Allah, manis kata-katanya Rasulullah, indah kata-kata Rasulullah, jawami'ul kalim Rasulullah SAW, ya, dan semuanya itu Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam gara-gara apa? Sikapnya Rasulullah SAW. Ya, dia pengembala kambing, ya. Datang Rasulullah sama Abu Bakar kehausan. Katanya Rasulullah SAW sama Abdullah bin Mas'ud, bolehkah aku beli air susu? Kata dia, maaf ini bukan punyaku, ini punya tuanku, kata dia. Dan sudah tidak ada susunya sekarang, kata dia. Oke, kalau begitu, bolehkah aku meminjam ya kambingmu itu dan segala macamnya? Nanti Rasul memerasnya dan keluar air susunya. Rasul meminta mana kambing yang paling kurus, yang tidak mungkin keluar air susu. Itu yang saya pinjam. Keluar susu, dan Abdullah bin Mas'ud terkagum-kagum. Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil itu, sikapnya Rasulullah, semuanya lah, tidak mungkin lah. Maksudnya Nabi, oke lah, jangan gunain, maksudnya Al-Quran, jangan gunain otakmu, gunain matamu itu yang melihat Rasulullah tiap hari. Alam naj'al lahu ainain. Itu untuk konteksnya orang Quraisy, ya. Sekarang untuk konteksnya kita, ini metode iman yang kedua. Oke lah, kamu tidak bisa percaya sama Al-Quran, tidak bisa percaya sama Rasulullah, tapi kan kamu punya dua mata, ibaratnya gitu Allah menyatakan. Boleh lihat langit, lihat gunung, lihat apapun saja, kok bisa kamu tidak sampai kesimpulanmu pada iman kepada Allah SWT?
Alam naj'al lahu 'ainain, yang pertama. Yang kedua, walisanan wa syafatain. Dan kamu punya lisan, punya lidah, dan punya dua bibir. Kamu punya kata-kata. Kalau memang kamu tidak menerima Nabi Muhammad SAW, kenapa kok tidak melawan Nabi? Lawanlah Al-Quran itu dengan syair. Orang Arab itu biasanya, sebagaimana yang kemarin saya jelaskan, sering melawan syair dengan syair lagi. Nanti siapa yang kalah syairnya, mereka masuk Islam. Ya, seperti Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit punya podium di Masjid Nabawi. Dia menjadi syairu Rasulullah SAW, tukang syairnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada satu tribe datang dan dia mengajak syair battle, ya, bukan rap battle. Kalau sekarang rap battle, ini dulu namanya syair battle. Begitu syair menjelekkan Islam. Siapa yang berdiri mendefend Rasulullah SAW dan Islam? Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, dan selalu menang Hasan bin Sabit. Karena Nabi berdoa untuk Hasan bin Sabit, Allahumma, kata Nabi, ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah dan bantulah Hasan bin Sabit dengan malaikat Jibril. Kan itu tidak pernah menang orang Quraisy itu. Nanti menang, masuk Islam, rombongan lagi. Itu kehebatannya siapa? Hasan bin Sabit. Keren Hasan bin Sabit. Cuman potensinya Hasan bin Sabit ya cuman jago puisi. Perang tidak berani dia. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Setiap orang itu unik, punya potensi sendiri-sendiri. Hasan bin Sabit dikabarkan kalau perang dia nggak ikut perang. Oleh Nabi disuruh jaga perempuan-perempuan Madinah, istri-istrinya orang-orang mukminin, ummahatul mukmin di sana. Karena dia ini penakut. Dia penakut. Di perang, masih ingat, di perang Khandaq, ya. Jadi tentaranya Nabi itu semua ditaruh ke atas. Bagian bawah itu kaum putri. Ya, istri-istri Nabi, orang-orang mukminah, semuanya di bawah. Hasan bin Sabit suruh jaga sama Rasulullah. Kamu jagalah sana. Oke, enggak ikut perang ke atas ya. Oke. Dari belakang di sini ada orang-orang Yahudi yang sudah mengikat damai dengan Rasulullah SAW, ya, Banu Quraidah dan sini Tetapi yang menarik, sini Banu Quraidah itu ternyata bikin aliansi dengan orang Quraisy dan mereka mau menyerang dari bawah. Dan kelihatan mereka ini mau bergerak, mau dari bawah. Bibinya Rasulullah SAW berkata kepada Hasan bin Sabit, pukul itu musuh. Karena dia melihat musuh ngendap-ngendap. Seorang disuruh pukul aja. Kata Sabit, tidak berani saya. Siapa yang kemudian pukul? Bibinya Rasulullah, si perempuan itu. Dia ngambil kayu, dia pukul, jatuh, gelinding ke bawah dia. Mati. Apa katanya orang-orang yang ada di bawah? Wih, ternyata ada pasukan juga di sini. Tidak berani dia kemudian. Gara-gara siapa? Bibinya Rasulullah. Hasan bin Sabit tidak berani. Jadi kalau kita lihat dari aspek kekuatan, jelek Hasan bin Sabit. Cuman dari aspek puisi, tidak ada yang ngalahin Hasan bin Sabit. Itu maksudnya. Orang memang punya potensinya yang sendiri-sendiri. Asalkan potensinya bisa dimanfaatkan untuk Islam, tidak ada soal itu. Itu sudah paling yang terbaik. Ya. Itu maksudnya Al-Quran. Walisanan wa syafatain. Lah, tetapi ketika Rasulullah mengucarakan Al-Quranul Karim, dapat wahyu berupa Al-Quranul Karim, tidak ada satu orang Quraisy pun yang melawan Al-Quranul Karim. Allah itu seakan berkata, kamu kan biasa syair battle. Kalau memang kamu anggap ucapan Muhammad itu salah, Al-Quran itu salah, kenapa kau tidak dilawan? Kamu kan punya mulut, punya lidah, kenapa kau tidak dilabrak saja Muhammad? Ya, wong dulu itu kalau ada syair ini dilawan dengan syair yang lagi, kalah syairnya. Seperti kalau sekarang dengan ide lagi. Kalau sekarang, kalau kamu memang tidak cocok dengan Islam, kenapa tidak kamu bantah isinya Al-Quranul Karim? Datangkan idemu, ideologimu, filsafatmu. Kira-kira begitulah kalau zaman sekarang. Jadi yang kedua, Quran bicara tentang apa? Otak. Tapi berbeda dengan di sini. Kalau di sini dimulai dengan sami'na, otak sudah dulu. Yang di sini absorna. Sama. Yang ini itu imannya siapa? Orang munafik, orang kafir. Ya. Yang di atas imannya orang mukmin. Yang di bawah imannya orang
kafir, iman yang jelek, yang baru percayanya dengan melihat. Karena itu Quran mengawali alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan kata Allah, dan bahkan dikasih lagi oleh Allah wa hadainahun najdain. Dan kita ini dikasih hidayah kepada jalan yang naik, namanya najat. Najat itu jalan yang naik. Kalau makin naik makin susah, makin naik makin susah. Itu namanya najat. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya Allah itu ngasih potensi kepada kita, ya. Kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya sudah dikasih, kalau kita lihat ya, katakanlah 5 senses, ya. Terus dikasih akal, dikasih hidayah. Dan ini semuanya sebenarnya alat untuk mendapatkan iman. Oke, kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya. Karena alam naj'al lahu 'ainain, meskipun yang disebut adalah mata, tapi sebenarnya itu direferkan kepada apa? Kepada 5 senses yang kita miliki, ya. Yang kedua, akal, walisanan wa syafatain. Ya, maksudnya kalau orang berbicara itu tidak mungkin tidak dari otaknya. Makanya sebenarnya yang direfer sebenarnya akal. Tidak cukup dengan ini semuanya. Kalau kata Mu'tazilah, alat beriman itu sebenarnya cukup ini. Karena itu kalau ada orang dimanapun saja, meskipun dia tidak pernah ketemu Nabi, kok dia tidak bertauhid, masuk neraka, kata Mu'tazilah. Kata akidahnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena mestinya orang itu harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah memberikan apa namanya 5 senses, ngasih otak dan segala macam yang cukup menurut Mu'tazilah. Lah, menurut akidah sunnah wal jamaah kita nggak cukup. Kita ini tidak bisa selamat kalau hanya dengan 5 senses sama akal. Nah, jadi kalau misalnya ada orang asal atau orang pedalaman yang tidak pernah kontak dengan Quran, dengan hadis, tidak ada informasi apapun tentang Islam, ya dia tidak akan disiksa kalau menurut ahli sunnah wal jamaah. Oke? Al-Quran menyatakan, akan tetapi meskipun kita ini sudah punya ini, Allah masih menambahi lagi dengan namanya hidayah. Karena itu dikasih Al-Quran, diutus Rasul, ya. Wahadainahun najdain. Dan Allah sudah kasih jalannya, semuanya lengkap. Ini jalan menuju surga, kayak begini jalannya. Yang ini jalan menuju neraka, kayak begini jalannya. Wahadainahun najdain. Falak tahamal aqobah, kata Al-Quran Karim. Kenapa kamu kok tidak meniti jalan yang mendaki itu? Aqobah hampir mirip dengan najat, cuman kalau aqobah lebih susah lagi naik ke atasnya. Kata Al-Quran, kalau memang kamu mau berubah, kenapa kok kamu tidak meniti jalan aqobah? Falak tahamal aqobah. Nah, naik ke sini. Kalau di sini namanya ridho Allah sudah, katakanlah. Kalau kamu memang menggunakan ini, mestinya kamu bergerak ke sini, bergerak terus sampai nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, apa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu? Kalau kita mau kepingin jadi orang yang baik, falak taham, yang pertama fakku raqabah. Semuanya nanti yang pertama kalau kita mudahkan adalah Islam plus amal. Habis itu naik menjadi mukmin. Baru setelah mukmin nanti bergerak menjadi ke sini. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama kata Al-Quran Karim, falak tahamal aqabah fakku raqabah. Fakku dari fakka itu artinya membebaskan. Tapi dibikin fakku itu isim ya. Fakku itu isim masdar. Kalau isim masdar rumusnya kemarin tidak terikat dengan waktu. Maksudnya kalau kita tidak terikat dengan waktu, berapa kita akan membebaskan budak, tidak ada hitungannya. Kapan kita akan membebaskan budak, tidak ada waktunya. Maksudnya kita ini committed terus menerus untuk membebaskan budak. Itu maksudnya. Utsman bin Affan itu tiap hari membebaskan budak setelah dia kaya. Saya lupa, saya baca kitab itu
dalam sampai meninggalnya Utsman bin Affan itu ada 100 sekian atau 100 sekian ribu atau 1000 lebih, saya lupa kepastiannya, budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Karena dia hampir tiap hari bebasin budak, Masya Allah ya, Utsman bin Affan ya. Itu yang pertama. Lihat, jadi kalau kita itu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buah dari ini five senses, akal sama hidayah, belum cukup menyelamatkan kita itu. Kalau kita lihat, harus apa? Harus ada amal. Karena itu kalimatnya, lihat, fakku raqabah yang pertama, itu amal yang paling berat dulu. Jadi amal soleh paling berat dulu itu adalah bebasin budak. Kenapa? Mahal. Raqabah itu sebenarnya dari kata riqab. Riqab itu sini, tengkuk. Kalau leher itu utuh namanya unuk dalam bahasa Arab ya. Unukun itu leher. Tapi kalau yang bagian belakang ini saja namanya riqab. Ya. Kenapa kok bagian belakang? Karena seakan-akan ada rantai yang ke belakangnya sini dan dari belakang dia ditarik. Ya. Satu. Makna yang kedua dari riqab, makna yang lebih modern dari riqab adalah orang yang sedang terlilit hutang, those who bankrupts, ya, yang kemudian dia those in debt, ya, karena sudah banyak hutang. Karena hutang itu seperti mencekik kita, seperti orang yang dicekik di lehernya, ya, karena orang sudah banyak hutang. Karena itu dalam tafsir yang lebih modern, fakku raqabah untuk konteks sekarang adalah bebasin orang yang terlilit hutang. Ya. Misalnya ada orang yang baik, kerja terus gimana lah, terlilit banyak hutang dia, tidak bisa, dia sudah dia bebasin itu pahalanya sangat besar. Itu amalan yang disebut dengan ini aqabah. Yang pertama fakku raqabah. Karena budak sudah tidak ada sekarang. Ada sih menurut laporan BBC, ada di Yaman masih ada. Kita shock melihat itu. Cari di YouTube dokumenterinya budak, masih ada sampai sekarang ternyata itu. Dan cucu-cucunya, Masya Allah ya. Jadi saya nonton di BBC yang orang very surprising ya, tidak menyangka ya. Wallahu a'lam. Tapi untuk konteks sekarang mungkin kalau mau ngaplikasikan sebagaimana penafsiran banyak mufassir adalah orang yang banyak hutang. Yang pertama fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau lagi-lagi it'am masdar, committed untuk ngasih makanan terus menerus ya. Jadi dia ini sepanjang dia punya dikasih, bukan hanya ngasih sekali, itu maksudnya. Au it'amun di hari, di waktu dzi masghabah. Asghabal qaum, kalau satu kampung itu kesusahan untuk makan, namanya yaumun dzi masghabah, masa kesusahan, masa drought, masa famine ya. Itu namanya dzi masghabah. Orang yang soleh itu adalah pada saat kayak begitu aja dia masih ngasih makan. Kalau kita sedang banyak uang ngasih makan, biasalah. Kita lagi susah masih. Itu namanya au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Apalagi yatiman dza maqrabah. Yatiman, bantu anak yatim, ngasih makan anak yatim. Dza maqrabah, yang dekat dengan kamu. Maksudnya yang secara darah dekat dengan kita. Kalau kita punya, itu yang didahulukan lebih dahulu. Misalnya anaknya paman, anaknya siapalah, bibi yang meninggal dan dia menjadi yatim. Nah, kalau kita punya kemampuan itu. Yang kedua maknanya dza maqrabah, karena ini masdar mim, maqrabah, maknanya bukan hanya karib by blood, tapi juga karib karena distant. Ini rumah kita, yang paling dekat dengan rumah kita. Kalau ada anak yatim, santunin itu. Itu namanya yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang berdebu, sebagaimana yang jelaskan kemarin, karena saking dekilnya dia. Quran sampai menggambarkan dza matrabah, yang penuh dengan debu dia, wajahnya berdebu, tangannya berdebu, punggungnya berdebu, karena tempat tidurnya berdebu, semuanya dia berdebu. Ya, dza matrabah, maksudnya orang yang benar-benar sedang kesusahan, miskin dia, bantu begitu. Yang menarik, lihat,
Kalau orang itu habis melakukan amal soleh yang kayak demikian, baru summa kana minal ladzina amanu. Baru kemudian dia dianggap oleh Al-Quran memiliki iman. Baru jadi mukmin dia itu. Menarik. Jadi kalau mau sederhana, kapan kita menjadi mukmin? Kalau sudah ada gampangannya ibadah plus dengan amal soleh. Ya. Tidak cukup ternyata hanya ibadah itu. Harus ada amal soleh. Baru ada iman. Jadi orang itu kalau menyatakan iman, pasti ada apanya? Ada amal solehnya. Kalau orang menyatakan saya beriman, saya orang mukmin, mana amal solehmu? Kamu tidak sholat, kamu tidak membantu orang lain yang kesusahan, kamu tidak segala macamnya, maka dia tidak bisa disebut dengan orang beriman. Ya. Jadi versinya surat Al-Balad, kapan kita naik menjadi mukmin? Kalau keberislaman kita atau ibadah kita yang murni kepada Allah SWT, kemudian diikuti dengan amal soleh atau dengan kesolehan sosial kalau di Indonesia disebutnya. Orang soleh secara makhdoh kepada Allah SWT, sholatnya baik dia, tahajudnya baik dia misalnya. Tapi kalau tidak ada amal sosialnya, belum baik dia. Harus ada. Nah, Quran merinci yang paling gampang itu fakku raqaba it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqraba au miskinan dza matsraba summa kana minal ladzina amanu. Lah, habis itu beriman. Apa sudah cukup selamat kita kalau sudah beriman? Belum. Masya Allah ya. Sudah muslim, sudah beramal soleh, sekarang sudah jadi mukmin dia, sudah punya mukmin aja belum selamat. Harus ditambah apa? Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kita ini harus ikut secara sinergi bersama-sama untuk apa? Saling mewasiati di dalam kesabaran dan kasih sayang. Kenapa? Karena iman itu juga masih rapuh kalau kita tidak punya interaksi dengan orang lain yang saling mengingatkan satu sama lain. Itu maksudnya. Nanti kita diingatin sabar dan segala macamnya antar sesama kita. Jadi orang Islam itu menarik ya, satu-satunya agama yang menuntut kesolehan itu secara sosial itu Islam menurut saya. Orang Hindu Buddha misalnya, kalau kita ini mau mendekat kepada Allah, mata terpejam, sendirian, ya. Di Islam enggak, justru kita kalau mau dekat sama Allah adalah sholat berjamaah, bukan sholat sendirian. Sholat berjamaah lebih banyak pahalanya. Kenapa? Padahal kalau dari aspek khusyuk, lebih khusyukan sendirian. Karena Islam itu rasional, Islam itu realistis. Anda tidak soleh sendiri, Anda itu harus soleh dan menyolehkan orang lain. Anda itu soleh tapi bukan di kamar, tapi dalam kehidupan yang nyata. Karena itu kita dilatih dalam kehidupan untuk jadi soleh itu. Itu yang dimaksud dengan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Ujung ayatnya menarik. Ulaika hum ashabul maimanah. Itulah yang disebut dengan people of far right hand ya. Kita dulu di surat Al-Qiyamah memetakan, di surat Al-Waqiah memetakan orang menjadi 5 kategori ya. Meskipun menurut surat Al-Waqiah ada 3 saja. Oke. Lihat dulu, oke. Berapa menit? 10 menit? 5 menit? 15 menit. Oke.